Tak berselang lama, beberapa foto istri seorang pejabat Thailand sedang mengenakan kalung yang sangat mirip dengan salah satu perhiasan yang hilang tersebar ke publik. Hai semuanya, aku Nadia Ayu. Terima kasih telah mengklik video ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang Blue Diamond Affair atau skandal pencurian berlian biru yang berdampak pada ketegangan hubungan negara Arab Saudi dengan Thailand dan membuat kedua negara memutuskan hubungan diplomasi selama 33 tahun. Kasus kejahatan berupa pencurian memang bisa terjadi di mana-mana ya. Namun apa jadinya jika yang dicuri adalah barang mewah milik salah satu pangeran Arab? Sang pelaku adalah pria Thailand bernama Kriangkrai Techamong. Lantas siapakah dia dan kenapa dirinya bisa melakukan pencurian hingga menjadi skandal internasional? Mari langsung kita simak ceritanya berikut ini. Kriangkrai Techamong merupakan pria berkebangsaan Thailand yang bekerja di Istana Arab Saudi, tepatnya di Istana Pangeran Faisal, yang merupakan putra tertua dari Raja Fahd, Raja Arab Saudi kala itu, sebagai tukang bersih-bersih pada tahun 1989. Manggilnya gimana ya biar nggak kepanjangan? Kriangkrai gitu aja kali ya. Dia ini punya hobi judi bareng sama teman-teman sesama pekerja istana yang berakhir dengan membuat dirinya terlilit hutang sangat banyak sampai gajinya berbulan-bulan tuh nggak bakal cukup untuk melunasi hutang tersebut. Nah, posisi dirinya yang udah pusing dan putus asa kemudian punya rencana jahat untuk nyuri beberapa perhiasan mewah milik sang majikan. Dia pun mulai menyusun aksi pencurian dan menunggu waktu yang pas untuk melaksanakannya. Hingga akhirnya suatu hari, sang pangeran ini sama istrinya pergi liburan selama 3 bulan. Dan kesempatan emas ini, Kriangkrai gunakan untuk mengeksekusi rencananya. Dia tahu banget kalau hukuman mencuri di negara Arab Saudi itu pelakunya bakal dipotong tangannya kalau sampai ketahuan dan ketangkep. Namun karena ngerasa udah buntu, udah nggak punya pilihan lain, ya udahlah nyolong aja. Karena pekerjaannya, Kriangkrai otomatis tahu seluk-beluk ruangan di dalam rumah. Selama ngerencanain pencurian ini, dia udah ngamatin puluhan permata dan perhiasan milik sang majikan. Ditambah, dia tahu bahwa 3 dari 4 brankas perhiasan di istana tersebut jarang dikunci oleh pemiliknya. Akhirnya, pada suatu sore, ini posisi pangeran udah pergi liburan, dia ini bikin alasan terus minta izin buat dibolehin berada di dalam istana pas udah malam. Nah, udah tuh, dia nungguin para pekerja lain pulang dari istana, dan setelah dirasa aman, Kriangkrai pun masuk ke kamar Pangeran Faisal. Dia lalu ngebuka brankas yang beneran gak dikunci dan ngambil puluhan perhiasan yang kemudian dia sembunyiin di tubuhnya dengan cara ditempel pakai lakban. Ada yang ditaruh di dalam perlengkapan bersih-bersihnya sampai ditaruh di kantong kresek tempat sampah. BTW tahu nggak berapa banyak curiannya? Dia berhasil mencuri perhiasan dengan total senilai 286 miliar rupiah. Bener nggak sih? Iya bener, sekitar segitu. Di antara perhiasan yang dicuri ini ada jam tangan emas dan beragam batu rubi. Perhiasan-perhiasan tersebut sama dia lalu disembunyiin di beberapa tempat yang aman. Lalu setelah kira-kira sebulan, dia nyelipin perhiasan hasil curiannya itu di antara beberapa barangnya, kemudian dikirim ke Thailand. Ketika pangeran menyadari perhiasannya telah dicuri, Kriangkrai posisinya udah terbang ke Thailand. Udah lolos tuh dari pemerintah Arab Saudi. Tapi sesampainya di Thailand, Kriangkrai menemui satu kendala, yaitu gimana caranya ngelolosin barang curiannya dari pihak bea cukai. Semua barang yang berasal dari luar negeri kan ketika memasuki suatu negara itu pasti bakal dicek oleh pihak bea cukai. Kriangkrai kemudian mendapat sebuah ide, yaitu menyuap petugas bea cukai karena dia tahu praktik suap menyuap pejabat Thailand biasa terjadi. Pada waktu itu ya maksudnya. Dia kemudian memasukkan uang dan sebuah catatan ke dalam amplop yang dia selipkan ke dalam barang-barangnya. Catatan itu bertuliskan bahwa barang di dalam mengandung materi pornografi dan dia mohon untuk tidak digeledah. Rencananya pun berhasil. Sayangnya, kebahagiaan pria tersebut tak bertahan lama.
Pada Januari 1990, Kriang Krai ditangkap di rumahnya di Provinsi Lampang, Thailand setelah pemerintah Thailand mendapatkan kabar dari kepolisian Arab Saudi. Jadi Kriang Krai ini udah dicurigai sama mereka. Kan pas banget gitu ya waktunya, pas pangerannya sadar itu perhiasan hilang, posisinya Kriang Krai itu mengundurkan diri dan langsung pulang ke Thailand. Jadi kayak, siapa nih kira-kira yang jadi maling? Usut punya usut, beberapa perhiasan curiannya telah Kriang Krai jual kepada seorang pembuat perhiasan Bangkok bernama Santi Shitanakan, dan sebagian lagi masih disimpan di rumahnya. Permata dan perhiasan tersebut kemudian dikembalikan ke kerajaan Arab. Namun pada waktu pengembalian perhiasan tersebut berlangsung, muncul masalah baru. Pihak Arab Saudi menyatakan bahwa 80% dari perhiasan masih hilang dan banyak darinya yang dikembalikan ternyata palsu. Tak berselang lama, beberapa foto istri seorang pejabat Thailand sedang mengenakan kalung yang sangat mirip dengan salah satu perhiasan yang hilang tersebar ke publik. Hal ini kemudian memunculkan kecurigaan Arab Saudi bahwa polisi dan pejabat Thailand telah mengambil perhiasan itu dan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Jadi perhiasannya habis disita dari Kriang Krai itu nggak dibalikin semuanya ke Arab. Tapi yang paling mencuri perhatian adalah hilangnya satu bagian dari sebuah perhiasan, yaitu berupa berlian biru 50 karat seukuran telur yang sangat langka dan merupakan perhiasan paling berharga di dunia. Warna biru yang terdapat dari berlian tersebut berasal dari jejak samar boron di dalamnya. Boron ini merupakan sebuah elemen yang hanya ditemui 600 km di bawah permukaan bumi. Gak ngebayangin itu gimana cara nambangnya. Diketahui, kebanyakan berlian biru yang beredar saat ini berasal dari sebuah tambang kulinan dekat Pretoria di Afrika Selatan. Tetapi asal-usul berlian biru Arab Saudi ini tidak diketahui, dan juga tidak ada foto dari berlian tersebut. Kriang Krai lalu dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, namun dia dibebaskan setelah 3 tahun ditahan karena dianggap sangat kooperatif saat penyidikan berlangsung. Penyelidikan tentang hilangnya perhiasan sang pangeran meliputi berlian biru langka tersebut masih terus berlanjut. Pada awal Februari 1990, dua pejabat kedutaan Saudi di Bangkok diserang oleh orang-orang bersenjata saat sedang mengemudi di salah satu jalan di Bangkok. Keduanya pun meninggal dalam tragedi tersebut. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang pria bersenjata lainnya memasuki apartemen salah satu rekan pria-pria tersebut dan menembaknya hingga meninggal. Jadi terdapat 3 staf kedutaan yang meninggal dalam insiden ini. Beberapa hari kemudian, Muhammad Al-Arwali, seorang pengusaha Arab Saudi yang dekat dengan keluarga kerajaan, pergi ke Bangkok untuk menyelidiki kasus ini sendiri. Namun usahanya berakhir tragis karena pada tanggal 12 Februari, dia dinyatakan hilang dan diduga telah dibunuh. Berbagai teori tentang pembunuhan ini pun muncul. Seperti sebuah catatan yang ditulis oleh wakil kedutaan Amerika Serikat di Bangkok yang kemudian dirilis untuk umum, tragedi pembunuhan ketiga diplomat beserta sang pengusaha Arab tersebut diduga merupakan ulah grup militan Muslim Syiah Lebanon yang sedang berseteru dengan pemerintah Arab Saudi. Mohammed Syed Khoja, seorang diplomat Arab Saudi yang ditugaskan untuk mengamati investigasi selama beberapa tahun, akhirnya menuntut kepolisian Thailand karena menurutnya merekalah pelaku pencurian perhiasan yang masih hilang dan juga dalang pembunuhan terhadap 4 warga negara Arab tersebut karena dianggap mengetahui sebuah rahasia berkaitan dengan kasus ini, dan pembunuhan itu dilakukan untuk menutupi kejahatan mereka. Biar nggak ada yang tahu kalau perhiasan Pangeran Faisal tuh mereka sembunyiin. 7 petinggi kepolisian kemudian dinyatakan bersalah dan didakwa hukuman penjara. Skandal pencurian berlian serta rentetan kasus pembunuhan membuat hubungan diplomatik Thailand dengan Arab Saudi berakhir. Dan ketegangan kedua negara sudah berlangsung selama puluhan tahun. Arab Saudi berhenti mengeluarkan visa untuk pekerja dari Thailand dan juga melarang warganya untuk mengunjungi Bangkok. Hal ini juga menjadikan jumlah warga negara Thailand yang bekerja di Arab terus menurun. Dari antara 150.000 hingga 200.000 pekerja pada tahun 1989 hingga hanya menjadi 10.000 orang pada tahun 2008. Perselisihan itu juga membuat perdagangan serta pemasukan dari sektor pariwisata kedua negara mengalami kerugian miliaran dolar Amerika. Selain itu, puluhan ribu migran Thailand juga kehilangan pekerjaan.
Diketahui pada 17 Maret tahun 2016, Kriang Krai Techamong yang saat itu berusia 65 tahun mengatakan pada para wartawan yang mendatangi rumahnya bahwa dia memutuskan bertobat dan menjadi biksu selama sisa hidupnya. Dia juga meyakini bahwa berlian biru yang hilang itu terkutuk dan membawa serangkaian malapetaka bagi banyak orang. Coba aja ya Pak, gak usah nyuri waktu itu. Tapi ya udahlah ya, nasi sudah menjadi bubur. Kabar baiknya, Arab Saudi dan Thailand memutuskan untuk memulihkan hubungan diplomasi kedua negara setelah 33 tahun skandal pencurian berlian biru berlangsung. Pada Selasa 25 Januari lalu, putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman mengundang Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha untuk datang ke istana. Satu hari kemudian, di tanggal 26 Januari 2022, kedua pemerintah sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik dan akan segera menempatkan duta perwakilan di masing-masing negara untuk memperkuat kembali hubungan ekonomi dan perdagangan. Namun hingga saat ini, sebagian besar perhiasan dan berlian biru masih belum kembali ke tangan kerajaan Arab Saudi. Pada pernyataannya di depan pers, Perdana Menteri Prayut menyatakan secara tulus menyesalkan adanya kejadian tragis itu dan siap membawa kasusnya kepada otoritas terkait jika ada bukti baru ditemukan. Jadi itu tadi kisah Diamond Blue Affair yang ternyata mengakibatkan rentetan malapetaka panjang. Tapi syukurlah saat ini kedua negara sudah berdamai dan mau berdiplomasi lagi. Ini berarti membuka kembali kerjasama antara keduanya dan akan membantu meningkatkan perekonomian kedua negara. Terutama membuka lapangan pekerjaan kembali bagi warga negara Thailand ya yang mau bekerja di Arab Saudi. Anyway, terima kasih telah menyimak cerita tadi. Dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe ya. Nantikan video selanjutnya dan sampai jumpa.